Alright guys, welcome back to my channel Deluxe. Oke, kali ini gua akan memberikan pelajaran lagi guys ya, materi kuliah buat para kalian nih guys ya, yang baru semester 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini sangat diperlukan juga ya di dalam ekonomi ya, yaitu manajemen ya guys ya. Oke, nah kali ini gua akan memberikan materi yaitu manajemen operasi yang disingkatan disebut MO. Oke, tidak usah banyak bicara lagi, kita langsung tampilkan slide kita cikidau. Oke. Nah kali ini saya akan memberikan materi yaitu manajemen operasi yang disingkatan yaitu MO ya. Apa sih MO itu kan? Itu manajemen operasi. Oke. Nah, yang slide kedua adalah produksi. Jadi dalam manajemen operasi itu bisa ada produksi ya. Produksi itu adalah suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan input, disebut juga masukan, ataupun menjadi hasil keluaran, disebut juga output ya. Oke. Slide ketiga adalah manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi itu? Oke, saya jelaskan ya. Manajemen operasi adalah proses pencapaian dan pengutilisasian sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, itu adalah manajemen operasi. Oke, selanjutnya adalah slide keempat. Mengapa sih harus mempelajari MO? Nah, mempelajari MO itu yang pertama adalah manajemen operasi adalah satu dari 3 fungsi utama setiap organisasi dalam membuat barang dan jasa, dan juga sangat berhubungan dengan fungsi bisnis lainnya. Nah, itu sangat perlukan ya guys ya. Oke, yang kedua itu adalah kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin tahu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Lalu yang ketiga adalah kita mempelajari manajemen operasi karena ini adalah bagian termahal dari suatu organisasi. Nah, itu sangat penting ya. Yang keempat adalah agar kita mengerti apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Nah, itu yang harus dipelajari dalam manajemen operasi ya. Lalu slide kelima adalah perbedaan barang dan jasa. Nah, jasa biasanya tidak berwujud dibandingkan dengan barang terwujud ya, ataupun berwujud ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga adalah jasa bersifat yang unik ya, bersifat unik. Lalu yang keempat adalah jasa memiliki interaksi dengan pelanggan yang tinggi. Oke, yang kelima adalah jasa mempunyai definisi produk yang tidak konsisten. Nah, itu perbedaan barang dan jasa. Oke, itu sudah jelas ya guys ya. Oke, yang slide ke-6 adalah ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama adalah seleksi dan rancangan atau desain produk. Nah, kegiatan produksi dan operasi menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, secara efektif dan efisien dengan mutu yang baik. Seleksi ini dibuat paling awal karena kita harus menentukan produk apa yang harus dihasilkan. Biasanya dilakukan riset serta pengembangan produk yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah seleksi dan perencanaan proses dan peralatan. Nah, setelah produksi didesain ya, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan dan peralatannya. Nah, lanjut slide ke-7 adalah yang ketiga ya, pemilihan lokasi ya dan site ya, perusahaan dan unit produksi ya, dilakukan untuk mencapai kelancaran produksi. Misi dalam mendapatkan bahan baku,
bagaimana pengirimannya ke pasar, sehingga diperhatikan faktor jarak, kelancaran, dan biaya pengangkutan. Nah, biasanya kalau di dalam produksi itu harus begitu ya guys. Kita lihat dulu bahan bakunya, perhatikan jaraknya, dan juga pun untuk biaya pengangkutannya kalau kita mau bikin usaha, ya kan. Nah, itu biasanya kita harus milih gitu loh, jangkauan lokasinya dekat apa enggak gitu kan, dekat transportasinya ataupun jarak buat biayanya gitu ya guys ya. Oke, yang keempat adalah rancangan tata letak, disebut layout ya. Layout harus mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya kelancaran harus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses. Nah, ini biasanya tata letak itu dalam struktur bisa barang, bisa struktur organisasi dan sebagainya ya. Itu harus diperlukan ya guys ya. Oke, yang kelima adalah rancangan tugas pekerjaan. Nah, rancangan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, biasanya gini ya. Kalau kita udah memulai rancangan dalam pekerjaan, biasanya kita tuh udah punya strategi gitu loh. Nah, strategi ini untuk ya kita dipergunakan untuk melakukan kegiatan ya. Misalnya bagi-bagi ke karyawan ataupun ke tim-tim rekan kerja ataupun kalian mau bikin usaha dan sebagainya. Nah, kalian tuh harus membikinkan rancangan ya. Kalau bisa ya bikin rancangan buat tugas-tugas buat para karyawan dan sebagainya gitu ya. Oke, yang keenam ya. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Nah, di sini dibuat maksud dan tujuan dari produksi dan operasi serta misi dan kebijakan dasar dari proses kapasitas, persediaan tenaga kerja dan mutu. Nah, strategi produksi ini dan operasi ini biasanya dilihat dari kapasitasnya. Kapasitas dari perusahaan itu loh. Jadi kalau misalnya kapasitasnya perusahaan menurun ataupun tenaganya menurun, itu harus dicek gitu loh, ya kan. Harus diselidiki gitu loh. Apakah ada penurunan atau tidaknya, kita harus selidiki. Karena untuk mengoptimalisasikan dalam setiap strateginya. Dan juga pun mutu di dalam perusahaan itu harus optimalisasikan. Oke. Nah, lanjut ke-8 adalah fungsi produksi dan operasi sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah proses produksi atau operasi, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga input dapat diolah menjadi output yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kelihatan nggak guys? Jadi diulang lagi ya. Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga input dapat diolah menjadi output yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, itu harus di-input ya. Kalau bisa ya proses produksinya itu yang sangat bagus dan berkualitas. Oke. Nah, yaitu ada yang kedua adalah jasa penunjang pelayanan produksi. Nah, meliputi pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk digunakan dan diorganisasi serta dikomunikasi agar proses produksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, itu yang kedua ya. Jasa penunjang pelayanan produksi itu harus berdasarkan dari teknologi juga, pengetahuan yang biasanya yang dibutuhkan para tim ataupun kita ya dibutuhkan ya, itu biasanya harus dibutuhkan ya gitu ya. Oke, yang ketiga adalah perencanaan yang berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dapat terarah bagi pencapaian tujuan produksi dan operasi serta fungsi produksi dapat terlaksana secara efektif ya dan efisien. Perencanaan meliputi proses produksi. Yang pertama, perencanaan persediaan ya, perencanaan mutu ya, itu harus ada ya, perencanaan penggunaan kapasitas mesin dan perencanaan pemanfaatan SDM. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Oke.
Yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dirancanakan. Nah, apabila nih terjadi penyimpangan, maka dapat dikoreksi. Pengendalian mencakup pengendalian produksi dan operasi, persediaan, pengawasan mutu, dan pengawasan biaya. Nah, itu harus di pengendalian ataupun pengawasan dalam setiap diproduksi kayak misalnya di pabrik itu harus dilihat harus diawasi ataupun dicek lah jangan sampai nggak dicek karena kualitas barang itu harus diawasi. Jangan sampai kalau kita ada barang yang cacat ataupun yang kekurangan fisik dan sebagainya, itu harus dicek ataupun diretur ataupun kita nih barang semua nih di pabrik nih kita udah cek nih capek-capek nih kita dicek, terus ada tiba-tiba konsumen bilang ada barang rusak tapi kita udah cek tapi biasanya kesalahpahamannya itu adalah yang bawa barangnya juga, karena kita di dalam pabrik itu ataupun dalam perusahaan itu udah dicek ataupun apapun, biasanya di dalam perusahaan itu udah dicek tapi drivernya itu biasanya kecerobohan. Biasanya kecerobohannya itu adalah saat kita udah cek tapi dia asal bawanya tidak baik itu bisa kita curigai gitu kan. Nah, tapi kan biasanya kan kebanyakan driver itu banyak kan yang ada yang tidak jujur dan ada juga yang jujur Itu tergantung drivernya Oke, sampai di situ. Slide ke-9 adalah pengembalian keputusan dalam manajemen operasi. Yang pertama itu adalah mutu. Harapan mutu pelanggan ditentukan dan kebijakan dari prosedur yang dibangun untuk mengidentifikasi serta mencapai mutu yang ditetapkan. Itu mutu tuh harus ditentukan mau yang gimana itu harus ditentukan juga gitu loh. Lalu yang kedua adalah desain barang dan jasa. Nah, merancang barang dan jasa mendefinisikan sebagai besar proses transformasi keputusan mutu biaya dan sumber daya manusia, disebut juga SDM, sangat berinteraksi dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan batas atas mutu Biasanya gini, desain barang dan jasa itu kita harus bikin semenarik mungkin. Misalnya contoh nih, kita membuat makanan Kalau buat makanan kita otomatis kan pasti ada yang sama. Tapi kalau bisa harus kita bedain kemasannya, dalam bentuk makanannya itu harus dibedain. Jangan disamain semua karena bisa melanggar hak cipta. Kalau kita samain nih barang ini kita samain, kita takutnya melanggar juga gitu kan. Tapi nggak juga sih, tergantung kitanya sendiri tergantung kemasannya itu harus kita ubah lagi dalam kemasannya. Nah, dan juga contoh misalnya peralatan ataupun perlengkapan Nah, kalau kita tidak ubah ataupun produksinya tidak begitu aja kita nggak akan maju gitu loh. Makanya desain itu harus diperlukan juga biasanya Oke, selanjutnya slide ke-10 adalah desain, proses dan kapasitas. Itu lanjutannya. Pilihan proses tersedia untuk barang dan jasa. Keputusan proses mengikat manajemen pada teknologi, mutu, pemanfaatan SDM, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen biaya dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar perusahaan. Nah, lalu yang terakhir adalah seleksi lokasi. Keputusan lokasi fasilitas baik untuk perusahaan manufaktur maupun jasa bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang dibuat pada saat ini dapat terhambat ataupun menghambat efisien. Nah, itu harus diseleksi juga lokasinya. Kalau kita tidak seleksi akan sulit Misalnya gini kalau lokasinya tidak ada pasar, terus ada orang-orang yang terdekat, itu akan sulit sih. Jadi jangan cari tempat yang sepi-sepi karena otomatis pelanggan ataupun customer susah untuk kita jangkauan. Oke. Selanjutnya, lanjutannya lagi desain tata letak. Kebutuhan kapasitas tingkat personal
Ya, keputusan pembelian dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Selain itu, proses dan bahan baku harus ditempatkan dengan memperhatikan keterkaitan satu sama lain. Desain tata letak itu ya, desain tata letak ya. Desain tata letak itu kita misalnya gini ya. Kita naruh barang nih, ya kan, naruh barang. Kita taruh barang itu harus sesuai taruh tempatnya yang benar. Kalau misalnya kita naruh nih, misalnya buku, ya kan, misalnya buku matematika, terus kita taruh di buku IPA, ya kan, tempat buku IPA dari sekian kelas, kita taruh di situ, ya otomatis kan berantakan kan. Nah, itulah namanya desain tata letak gitu, ya kan. Nah, terus manusia dan sistem kerja, ya, ini slide ke-11 ya. Manusia adalah bagian integral dan mahal dari desain sistem total. Oleh karena itu, kehidupan mutu kerja yang disediakan, bahkan dan keahlian yang dibutuhkan biayanya harus ditentukan. Biasanya yang begini, manusia kalau sistem kerja, kalau ditekanin ataupun ini, bakal dia mengandung stres ya. Dan juga pun kalau kita tuh sistem kerja itu pasti ada sistemnya part time ataupun tidak part time ya, itu biasanya begitu ya. Jadi mutu kerja itu harus disediakan juga ke bakat dan kalian ya. Misalnya kita gini, kan setiap karyawan kan pasti banyak dong yang kehidupan kerjanya itu ada keahlian ya kan. Kehidupan kerjanya itu pasti ada keahlian dia, ataupun misalnya bukan kehidupan kerja ya, tapi karyawan itu biasanya manusia itu ada keahlian ya, kelebihannya itu ya. Itu contohnya. Lalu manajemen rantai pasokan disebut juga dalam bahasa Inggris supply chain management. Nah, keputusan ini menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli. Nah, pertimbangan juga diperlukan untuk mutu pengiriman dan inovasi. Dengan harga yang memuaskan, suasana saling menghormati antara pembeli dan pemasok dibutuhkan untuk pembeli yang efektif. Nah, lanjut, itu persediaan ya, persediaan. Persediaan itu, keputusan persediaan bisa dioptimalisasikan ataupun dioptimalkan hanya bila keputusan pelanggan, pemasok, jadwal produksi, dan perencanaan SDM dipertimbangkan. Nah, itu adalah persediaan ya. Persediaan itu kita tuh harus atur ya. Kayak misalnya kayak barang-barang bahan mentah dan sebagainya itu kita harus disediakan gitu ya. Lanjut slide ke-12. Penjadwalan ya, penjadwalan. Jadwal produksi yang layak dan efisien harus dikembangkan. Permintaan terhadap SDM dan fasilitas yang harus ditentukan dan dikendalikan. Lalu yang kedua itu adalah pemeliharaan. Keputusan harus dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang diinginkan, rencana untuk implementasi dan pengawasan sistem pemeliharaan adalah perlu gitu loh. Pemeliharaan adalah perlu ya. Di pemeliharaan itu harus perlu gitu kan. Gitu. Lanjut slide ke-13 ya. Produktivitas. Nah, ini adalah produktivitas, slide ke-13. Penting ya buat dalam manajemen operasi. Biasanya proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Produktivitas secara tidak langsung menyatakan kemajuan dari perubahan ini. Nah, peningkatan berarti perbandingan yang naik antara jumlah sumber daya yang dipakai disebut juga input dengan jumlah barang dan jasa disebut juga output. Pengurangan masukan input ya pada saat keluaran disebut juga output. Tetap atau bertambah juga menunjukkan kemajuan pada produktivitas. Nah, ini contohnya ya. Masukkan input ya kan, dalam bahasa Inggrisnya input. Tanah, tenaga kerja, modal, manajemen ya kan. Proses itu transformasi contohnya, dan keluaran disebut juga output. Nah, itu contoh kayak barang dan jasa. Nah, feedback itu umpan balik ya, kayak umpan balik gitu ya. Gitu. Lanjut slide ke-14 ya.
Pengukuran produktivitas ya, pengukuran produktivitas dapat menggunakan rumus ya, ini rumusnya nih buat kalian catat ya. Produktivitas sama dengan unit yang diproduksi per ataupun dibagi ataupun per ya, intinya masukan yang digunakan ya. Nah, dalam banyak hal masalah pengukuran produktivitas memang ada. Namun terdapat beberapa masalah nih, yaitu mutu dapat berubah sementara jumlah input dan output tetap sama. Ya. Yang kedua, elemen eksternal dapat menyebabkan penambahan dan atau keturunan dalam produktivitas di mana sistem yang sedang dipelajari tidak dapat bertanggung jawab langsung. Oke, yang ketiga adalah ukuran unit yang pasti dipakai mungkin tidak ada. Oke, itu adalah rumus ya, kalian harus catat ya. Itu penting buat kalian dalam manajemen operasi. Slide ke-15. Strategi operasi untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Yang pertama itu adalah misi ya. Misi itu keberhasilan ekonomi dan kelangsungan hidup suatu perusahaan adalah hasil dari mengidentifikasi ya misi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Kita mendefinisikan misi organisasi sebagai sasarannya. Apa yang akan perusahaan sumbangkan kepada masyarakat. Misi menyatakan latar belakang keberadaan organisasi. Mengembangkan strategi yang baik adalah sulit, tapi akan jauh lebih mudah apabila misi sudah didefinisikan dengan baik. Oke, slide ke-16. Strategi ya, yang kedua itu adalah strategi. Merupakan konsep multidimensi yang merangkum semua kegiatan kritis organisasi, memberikan arah dan tujuan, serta memfasilitasi berbagai perubahan yang diperlukan sebagai adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah strategi operasi. Adalah suatu visi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis ya. Dalam hal ini terdapat 3, yaitu generic business strategic, yaitu lost cost product differentiation, dan end market segmentation. Itu menurut Portage 1980. Oke, selanjutnya adalah slide ke-17. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui operasi ya. Dari tiga jenis strategi di atas dapat memberikan peluang bagi manajemen operasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif untuk bersaing ya. Keunggulan kompetitif merupakan implikasi dari sistem yang dibuat di mana memberikan kekhasan ya atau kelebihan dibandingkan dengan para pesaing. Cara mencapai keunggulan kompetitif dapat melalui diferensiasi biaya dan quick response. Nah, itu tadi dari diferensiasi biaya dan quick response. Oke, kita jelaskan. Slide ke-18. Bersaing melalui diferensiasi. Diferensiasi dapat dilakukan dengan memberikan keunikan. Hal ini dapat dilakukan pada seluruh aktivitas dari organisasi. Diferensiasi pada umumnya dibuat pada karakteristik produk dan atribut dan jasa ya. Atribut dari jasa ya, biasanya bukan dan ya, tapi dari jasa yang diberikan sehingga konsumen merasakan mendapatkan sebuah nilai tambah. Nah, misalnya nih lini produk ya. Lini produk itu feature dari produk yang sebagainya yang memberikan keunggulan atau nilai tambah jika dibandingkan dengan pesaing. Nah, itu contohnya ya. Lalu yang kedua, bersaing pada biaya, low cost leadership. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membuat produk dan jasa dengan biaya yang rendah sehingga harga jual dapat lebih murah jika dibandingkan dengan para pesaing. Namun harus diingat nih, dengan menerapkan strategi ini jangan sampai membuat produk atau jasa yang mutunya rendah. Selanjutnya, bersaing pada waktu tanggap yang cepat, disebut juga quick response. Pada strategi ini, organisasi memberikan tanggapan yang fleksibel,
cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Respon ataupun tanggapan ini bisa berupa pengembangan produk pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya, slide ke-20, isu-isu strategi operasi. Setelah perusahaan menetapkan misi, pengembangan dan menerapkan strategi tertentu, menuntut manajemen operasi untuk mempertimbangkan sejumlah isu, yaitu mengenai riset tentang strategi manajemen operasi yang efektif, prakondisi untuk mengembangkan strategi MO, ya, disebut juga manajemen operasi yang efektif dan dinamika pengembangan strategi MO, ya. Nah, yang pertama itu riset, ya. Hasil riset dari Strategi Planning Institute, yaitu program pengaruh laba dari strategi pasar. Disebutkan juga Profit Impact of Marketing Strategy, PIMS, ya. Diidentifikasi beberapa perusahaan yang mempunyai keuntungan yang tinggi. Terdapat karakteristik yang mempengaruhi strategi manajemen operasi. Yang pertama, mutu produk yang tinggi. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas yang tinggi. Yang ketiga itu efektivitas operasi yang tinggi, disebut juga rasio produktivitas. Yang keempat, intensitas investasi, ya, yang rendah. Yang kelima, biaya langsung per unit yang rendah. Nah, itu slide ke-20. Oke, sudah saya jelaskan. Yang slide ke-21 adalah ini lanjutan ya. Lanjutan dari slide 20. Kelima, temuan ini merupakan ukuran yang mendukung pengembalian investasi yang tinggi, dan oleh karena itu seharusnya dipertimbangkan sebagai perusahaan yang mengembangkan strategi. Nah, yang prakondisi itu manajemen operasi perlu memahami prakondisi berikut ini untuk strategi yang efektif. Yang pertama, lingkungan sekarang dan yang sedang berubah. Lalu yang kedua, permintaan kompetitif. Yang ketiga, mengetahui strategi persaingan. Yang keempat itu daur hidup produk, ya. Selanjutnya adalah dinamika strategi dapat berubah karena dua alasan, ya. Yang pertama itu strategi bersifat dinamis karena perubahan organisasi. Yang kedua, strategi bersifat dinamis karena perubahan dalam lingkungan. Oke. Selanjutnya, slide ke-22. Pengembangan strategi dan implementasi. Dalam membuat strategi, perusahaan perlu melihat atau mengevaluasi peluang dan tantangan dari lingkungan, disebut juga SWOT analysis, ya, di mana perusahaan harus memaksimumkan peluang dan meminimumkan tantangan, ya, meminimumkan tantangan. Dengan analisis ini dapat diidentifikasi, disebut juga critical success factor. Oke, mengidentifikasi critical success factor karena tidak ada tidak ada perusahaan yang melakukan segalanya dengan baik. Perencanaan strategi yang berhasil membutuhkan disebut juga critical success factor. Biasanya yang dilihat tugas apa yang harus dilaksanakan dengan baik, unsur mana yang harus diperhatikan. Nah, proses pengembangannya itu analisis lingkungan, mengidentifikasi tantangan, peluang, kelemahan atau kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Nah, ini habis analisis lingkungan. Selanjutnya slide 23 lanjutannya, ya. Menentukan misi perusahaan. Nah, itu biasanya yang menentukan, ya. Menyatakan latar belakang keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan. Nah, lalu membangun keunggulan kompetitif, ya, membentuk strategi, ya. Membangun keunggulan kompetitif seperti harga rendah, fleksibilitas desain, dan volume mutu pengiriman yang cepat. Bisa diandalkan layanan pernah dijual ataupun lini produk yang luas, ya. Selanjutnya slide 24. Menerapkan strategi utama dengan mengidentifikasi critical success factor pada bidang fungsional. Itu dibutuhkan juga, ya. Yang pertama itu pemasaran, ya. Pemasaran yang harus dibutuhkan begini, ya. Pelayanan, distribusi, promosi, ya, harga,
saluran, ya kan, saluran distribusi dan positioning. Nah, lanjut. Keuangan akuntansi. Yang pertama itu ada leverage, biaya, modal kerja, piutang utang, kontrol keuangan, dan jalur kredit. Oke. Lalu yang ketiga adalah produksi dan operasi. Produk, mutu, proses, lokasi, layout, SDM, supply chain, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Lanjut, slide 25. Membangun dan mengisi organisasi. Tugas manajemen operasi adalah 3 tahap. Yang pertama ya, adalah mengembangkan strategi dan mengidentifikasi. Terus mengidentifikasi CSF. Yang kedua adalah mengelompokkan aktivitas ke dalam struktur organisasi. Yang ketiga adalah mengisinya dengan personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Manajer bekerja sama dengan bawahan guna mencapai program untuk menerapkan strategi untuk mencapai misi dengan sukses. Nah, organisasi dari fungsi operasi dan hubungannya dengan bagian-bagian lain dari organisasi bervariasi dengan misi MO, ya disebut juga manajemen operasi. Contohnya penjadwalan produk atau jasa, penerbangan, berhubungan dengan pemasaran seperti jadwal libur dan sebagai berikut. Nah, tugas manajemen operasi yang paling utama adalah menerapkan strategi manajemen operasi yang akan meningkatkan produktivitas sistem transformasi dan memberikan keunggulan bersaing. Selanjutnya adalah slide ke-26 ya. Nah, di slide 26 itu adalah desain produk dan jasa, yaitu penting juga ya. Dalam pengembangan dan desain produk yang baik, mutunya merupakan kunci kesuksesan di dunia bisnis. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan yang berkaitan dengan produknya dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, ya, kaitan dengan seberapa luas lini produk yang ada. Oke. Tujuan keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang sesuai dengan permintaan pasar dengan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah slide 27 ya, seleksi barang dan jasa. Ini sangat diperlukan ya. Manajemen mempunyai berbagai pilihan dalam hal seleksi, ketentuan dan desain atas barang dan jasa yang akan dijual perusahaan ya. Seleksi produk adalah kegiatan pemilihan barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen ataupun klien perusahaan ya. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi operasi. Keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan, modal desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dikerjakan dan yang harus diberi pelatihan ya. Itu dibutuhkan ya. Kalau seleksi barang itu dan jasa itu harus begitu guys ya. Oke. Nah, itu adalah slide ke-28 ada ya. Peluang munculnya produk baru. Kegiatan seleksi pencarian manfaat dan desain produk terjadi secara terus-menerus karena adanya peluang hadirnya produk baru. Ada 5 faktor yang mempengaruhi peluang pasar, yaitu yang slide ke-29 perubahan. Yang pertama yang perubahan ekonomi ya. Dalam jangka panjang perubahan ekonomi mendorong kenaikan tingkat kekayaan masyarakat, tetapi dalam jangka pendek memicu perubahan siklus ekonomi dan berharga. Lalu yang kedua itu adalah perubahan sosiologi dan demografi yang dapat terjadi pada faktor-faktor seperti jumlah anggota keluarga. Yang ketiga perubahan teknologi
yang memungkinkan akan segala sesuatu yang baru. Yang keempat adalah perubahan politik yang menimbulkan persetujuan perdagangan baru, tarif dan kontrak pemerintah. Yang kelima adalah perubahan lainnya. Selanjutnya slide 30 yaitu produk life cycle ya. Organisasi sesungguhnya tidak dapat bertahan hidup tanpa memperkenalkan produk baru. Nah, produk lama ada yang telah mencapai telah dewasa dan ada yang telah mencapai tahap penurunan. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan pengenalan produk baru yang terus-menerus dan yang bisa sukses, dan perlu adanya partisipasi aktif manajer operasi. Perusahaan yang sukses umumnya belajar merubah peluang menjadi produk yang sukses. Selanjutnya slide 31 adalah ini contoh gambarnya ya, yang saya gambar. Oke. Nah, ini adalah siklus-siklusnya yang dari introduction, growth, maturity, dan decline. Nah, ini kalian boleh lihat, nanti saya jelaskan introduction, growth, maturity, dan decline. Ini contoh gambarnya. Slide 32 itu adalah yang tadi ya, introductor phase ya, introductory phase. Karena produk baru dikatakan di pasar ya, maka banyak terdapat pengeluaran untuk riset ya, pengembangan produk, penambahan dan modifikasi proses, dan pengembangan supplier. Yang kedua adalah growth phase. Pada tahap ini desain produk sudah mulai stabil dan peramalan dapat digunakan untuk pemenuhan kapasitas, penambahan kapasitas akibat dari kenaikan permintaan juga sangat dimungkinkan kan ya. Dimungkinkan. Oke, yang ketiga adalah maturity phase. Pada tahap ini mulai munculnya pesaing, jadi inovasi produk perlu dipertimbangkan ataupun perlu diperhatikan ya, bukan dipertimbangkan ya, perlu diperhatikan. Selain itu juga diperlukan kontrol terhadap biaya, dicek gitu ya. Lalu yang keempat adalah decline phase. Nah, pada tahap ini merupakan harus menghentikan produk yang sudah habis usianya. Oleh karena itu perlu dibuat pengembangan produk bagi barang satu jasa yang sudah usang. Nah, usang itu kayak contoh gini ya, baru, mentah, ataupun modern. Nah, itu ada contoh tersebut ya. Itu yang diartikan dalam usang. Oke. Nah, selanjutnya slide ketiga. Oke. Sampai di sini dulu kita ya guys ya, materinya ya. Materinya yang pertama itu adalah manajemen operasi yang pertama. Nanti selanjutnya akan ada materi yang kedua, manajemen operasi. Oke. Nah, kalian juga pun boleh nih belajar manajemen operasi buat kalian, buat nambah pengetahuan ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak belajar kan juga pun sayang gitu kan. Belajar itu kan gratis ya, mumpung lagi gratis ya kalian belajar. Jadi presentasi yang kali ini ya secara live, mungkin kalian ini sangat membutuhkan untuk para kalian yang ingin mengambil mata kuliah manajemen ya, mata kuliah manajemen di ekonomi ya. Jadi saran saya, kalian boleh ngambil nanti PPT-nya itu ada di description ya. Nanti kalian boleh download ya. Ini sangat penting buat para kalian untuk mengetahui pelajaran ataupun mengetahui mata kuliah di manajemen operasi di dalam manajemen ya. Kalian pasti akan tahu ya, pasti yang anak ekonomi pasti akan tahu ya. Jadi penting buat kalian ya, kalau kalian ingin mau belajar benar-benar, kalian boleh download dan mendengarkan di video ataupun di cuplikan di ini ya. Boleh kalian ditonton dan didengarkan aja boleh. Dan juga pun kalau kalian mau download boleh, silahkan ada di kolom di deskripsi. Nanti kalian tinggal download PPT ini. Penting buat para kalian kalau kalian ingin mau benar-benar belajar. Tapi kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Bye bye. Dadah. Jangan lupa jaga kesehatan buat kalian ya guys ya. Minum air yang banyak. Oke.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke guys, bye bye.